Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar yang kerja, yang studinya juga, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Seperti biasa ke episode kali ini teman Tokyo, gue kedatangan seorang teman, cukup unik. Wow, oke. Lika-liku hidupnya cukup unik. Itu adalah impresi pertama gue ketika ketemu dia. Jadi di sini ada Dika. Halo. Nah, Dika ini ya orang Indonesia ya. Ya orang Indonesia. Jadi udah berapa lama di Jepang sebenarnya? Aku udah hampir 8 tahun ya. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lah. Hampir mirip ya. Hampir mirip, lebih senpai lah ya. Ya cuma setahun doang. Nah, udah 8 tahun pernah tinggal di salah satu kota yang nggak terlalu besar ya, Nggak major kali ya. Nggak major ya, Yeah. kayak Tokyo. Nanti kita akan dengerin ceritanya dia seperti apa. Sebelumnya, seperti biasa, gimana akhirnya nyampe ke Jepang? Ya, misalkan dulunya sekolah di mana, terus lahir di mana? Jiko Shoka ini ya. Iya. Ya. Nama gue Andika Aditya Rizky Putra. Ya. Gimana ya? Basically gue kuliah di Indonesia, di Universitas Indonesia ketika itu. Yellow jacket. Hah? Yellow jacket. Yellow jaketnya doang kuning. Lulusan ya gue angkatan tua lah ya, gue nggak muda intinya. Tapi itu kan kita sebagai makhluk Asia pada umumnya, pria-pria di Asia pada umumnya mendengarkan apa kata orang tua kan. Sekolah yang bagus, edukasi yang bagus, kantor yang bagus, kan gitu. Ya, gue kayak gitu juga dulu, anak baik, coba mengikuti. Cuman ternyata emang nggak cocok nih. Akhirnya gue waktu itu emang balik ke kayak part time gue itu fotografi. Jadi gue itu habis lulus berarti ya? Enggak, pas. Jadi waktu gue kuliah itu kesulitan finansial lah istilahnya. Di situ gue ditawarin sama senpai gue dulu, kayak, oh lo mau kerjaan, boleh nih, lo kan motret nih. Ditawarin gue motret. Dari situ gue mulai start fotografi. Macam-macam ya? Macam-macam, gitu. Shout out to Bang Dika. Namanya sama? Sama. I appreciate that for sure, because itu ngebantu gue banget dalam menyelesaikan pendidikan gue ketika itu. Terus dari situ gue lulus, masuk join Mandiri. Bang. Ya, karena yang harus yang bagus kan urutannya. Terus ya udah, tapi ketika itu nggak cocok nih, kayak terus gue sempat juga kerja di kayak asset financial gitu ya. Tapi gue nggak merasa fit in, dalam arti kata nggak passionate dalam ketika itu. Karena di teman-teman gue di kantor itu tuh tiap pagi, karena kita selalu ada morning meeting ketika itu. Yaitu adalah kita memanage satu industri gitu, beberapa industri, terus lo harus update terus tiap hari kan. Benar. Terus tiap pagi teman-teman gue, bumi naik bro, 10%, udah masuk belum? Kayak mereka tuh excited with that kind of news, financial news. On the other hand, gue kayak, I don't have that. Gue merasa kayak tiap hari interaksi itu, mereka excited with that, tapi gue kayak kosong. Kantor aja gitu, nggak ada excited. Terus ketika itu mungkin setelah beberapa saat gue kayak mau tahu bahwa man, I don't fit this, terus gue quit. Terus balik lagi ke Baito yang dulu itu freelance fotografi gue. Dari situ deh gue freelance.
Terus kalau dikoneksi ke Jepangnya adalah ketika itu freelance terakhir gue adalah gue dapat project Asian Games. Oh, oke. Ada project Asian Games Yang di mana? Jakarta. Oh, yang Jakarta Palembang. Ya 2017 2018 lah. Karena kan persiapan dari 2017. Oh iya benar. Dari awal kita ikutnya. Jadi ketika itu gue alhamdulillah dapat project. Ditawarin teman gue, garap nggak? Garap, ayo garap. Terus dapat lumayan kan, dapat pengalaman. But di situ gue kayak nanganin media juga. And then gue meet this, gue yang megang itu jiu-jitsu. Gue kira Jepang kan. Teman gue kira Jepang, makanya dia ngajak gue kayaknya. Karena gue itu udah bisa Jepang sedikit-sedikit. Taunya jiu-jitsunya Arab bro. Oke, gue kira Brazil. Enggak, jadi yang megang jiu-jitsunya tuh UAE. Organisasinya? Yes. So ketika itu gue meetingnya sama Habib bro. Wah sultan semua. Long story short, pas gue di media ini, timnya dari Arab, si UAE ini nanya ke gue, brother, kayaknya lo bisa sih di luar, apa yang ngalangin lo kalau ini kerja di luar? I think you can speak English. Wah, biasa kita orang Indonesia kan kayak mikir kan gimana ntar di luar ribet gini kan gitu. Terus this is a good question actually. Terus gini, do you believe in God gitu? Terus gue bilang alhamdulillah. Terus muka gue terlalu Cina buat dia ya. Jadi kayak dia nggak tahu gue Muslim gitu loh. Terus bilang, do you believe in God? Alhamdulillah brother. Masya Allah. Terus dia bilang, kalau di Indonesiain kira-kira kan semua rezeki lo di sini digaranti sama Tuhan kan, sama Allah. Betul, iya sih. Apa yang membuat lo berpikir dia nggak akan menggaranti lo di tempat lain? That's hits hard, no? I was like, okay, good question. Right. So basically it's just you try hard or no, you can try, you know. Dan itu buat gue pikir sih. Itu literally step point gue ketika itu drive back. Dia kayak dulu emang udah punya pemikiran enak nih ya kalau tinggal di luar, enak nih kayak tinggal di luar. I think every one of us, like if you are in your 20s, you think that bisa nih gue pengen tinggal di luar. Belum mikir resikonya ya, itu bentaran aja ya. Entar aja tapi pengen. Ketika itu pengen. But that question actually membuat gue berpikir secara konstruktif. Bener juga nih apa yang dia bilang. Apa yang menghalangi gue kecuali gue sendiri berpikir seperti itu. Terus akhirnya gue itu ternyata menjadi project gue terakhir gue di Jakarta. Jadi begitu dapat question itu dari 2017 awal, terus akhirnya gue mulai mencanangkan gitu loh untuk pergi ke Jepang. Kenapa Jepang? Itu sih sebenarnya hoki-hokian dan realistic view-nya aja. Jadi ketika itu adalah ketika pertanyaan itu masuk, yang gue lihat adalah pengen tinggal di luar tapi tinggal di mana nih, ya kan? Terus ketika itulah the option is America, back to America, Europe, karena gue pengen lihat Europe juga kece kan, Europe, widih. Terus Jepang, karena memang ya kita kalau anak 90-an ya, kalau lo nonton anime minggu pagi gitu kan, wah kece nih Jepang kan, pengen lihat juga gitu loh. Terus kayak terus gue kayak liquefied all my asset actually. Mana nih negara yang misalnya gue fucked up ataupun crash, berapa lama sih aset gue bisa bertahan menampung gue gitu loh. Itu ilmu kuliah masuk tuh? Iya masuk, maksudnya itu masuk di situ masuk. Itu pencanangan pendanaan gitu ya, pendanaan kayak berapa lama nih depresiasi aset gue ini gitu loh. Apa aja yang bisa per bulan berapa gitu loh. Kira-kira dengan ketika itu ya gue proyeksiin aja 5 tahun ke depan lah ya. Terus dengan mata uang masing-masing kan ya. Ternyata Amerika mahal juga. Sewa tempatnya, sewa rumah gitu loh. What? Apalagi New York gitu kali ya. Gue aja nggak mikir New York karena pasti mahal kan. Iya. Tapi even in the like Wisconsin or Seattle, it's like
And then gue mikir juga risikonya adalah, if I'm broke, what gonna happens, right? What gonna happens? And then setelah itu mikir, oh ternyata Jepang paling lama nih. And then resikonya, dari hitung-hitungan itu, bertahannya paling bisa lama. Even if shit happen, paling lama. Terus adalah, hey, if I'm broke, what's gonna happen? You know, in Japan, I'm maybe gonna be like, gelandangan aja kali ya, gitu. Jadi gelandangan. Tapi kalau if you are in America and like I've been there, it's like if you are broke and you are become homeless, that's something you want to be there. You know, you gonna dead. You can be. The option is like dead and gembel. I pilih gembel. Karena di Jepang cuma jadi gembel paling. Di Jepang juga kalau lo nggak tahu ada fasilitas yang menampung. Kalau misal lo registrasi ya, lo miskin nih. Sorry itu saya nggak mau ngomong ya. Tapi lo ada daftar sebagai orang yang membutuhkan. Itu ada dormnya gitu loh. Oh makanya nggak sebanyak itu ya kelihatan. Makanya lo nggak kelihatan kan? Itu ada dormnya. There's unemployment, so lo ditanggung pemerintah tapi kayak dengan biaya paling standar kayak ya udah yang penting lu hidup, dikasih nasi sama apa gitu, sama ruangan. Jadi makanya you not seeing them because there's a way to pemerintah untuk nampung lo. Tapi ya Jepang nggak mau karena hina dina lah kalau masuk situ. Ya nggak sih? Pride. Ya, hina dina gitu. Cuman ya kalau gue nggak masalah ya. Man, I have a roof. Hey man, in America, I not get a roof. I'm gonna die. There's gunshot everywhere. So ya udah ke Jepang deh. Gitu gue pilihnya. Oke, Jepang is possible. Let's go. So dari situ deh gue proyeksiin cara ke Jepang. Awal langsung tuh nggak banting setir aja, jatuhnya emang nekat aja ke Jepang gitu. Iya, nekat aja ke Jepang. Karena ketika itu gue juga cari kan kata teman gue yang lain juga. Gue nanya ke beberapa teman gue yang di sana, cari kerja dari sana aja, cuman nggak tembus bro. Oh dari Indonesia maksudnya? Jadi kayak safe kan, kalau paling safe lu udah dapat kerjaan terus berangkat ke Jepang. Diberangkatin ya kan? Jatuhnya. Diberangkatin. Cuman, hey man, gotta talk reality right here. I'm not that smart after all. Ya udah ketika itu, dan gue juga tahu mungkin paper gue nggak bagus ya. Secara paper gue nggak bagus. But I have a confidence that, hey man, I'm gonna selling myself. And I'm saying, I'm gonna sell myself. Di Jepang. So I need to be one-on-one. So they gonna feel the vibes. I'm old school. Ya udah, berangkat aja dulu lah. Makanya tadi gue proyeksiin segala macam. Berarti itu sebagai apa visanya? Dulu itu adalah gue mencoba kayak gue ada teman gue gitulah ya yang bisnis gitulah ya. Bisa tuh kalau ada teman lo bisnis sebagai tamu bisnis. Jadi gitu. Oh, visa khusus berarti visa khusus. Bisa didatengin. Cuman kayak gitu-gitu risky sebenarnya. Karena lo gak punya fondasi sosial yang kuat kan. Kalau misalnya tiba-tiba bubar nih lo sama temen lo, berabe. So I'm not osusume ya. I'm not it's not recommended. And then habis itu ternyata beneran kejadian kan. Kayak lanjut nih. Nah lanjut akhirnya gue ada senpai gue yang baik, shout out again, Kak Dinda. Basically dia tie-in gue sama senseinya dia. So gue itu masuk sekolah bahasa cari kerja sebenarnya. Jadi tandeman gue sama sensei ini, jadi dia tahu gue cari kerja. Jadi gue banyak bolos cuman buat cari kerja gitu. Tapi begitu gue bilang ke orang adminnya tahu gue cari kerja. Jadi ketika gitu hampir setiap saat gue cari kerja. Cuman gue bayar sekolah cuman buat tandem visa aja. Sama kehadiran doang nih? Iya. Oh, berarti sebelum sampai masuk Nihongo Gaku itu berapa lama? Gak lama sih, 3 bulan. Tokyo berat bos. Duit langsung Tokyo lagi ya? Tokyo berat bos. Lo duitnya langsung hilang cepet kalau lo gak punya kejelasan. You don't have a track. Dan lo kalau misalnya belum lagi kalau kena tipu-tipu bisnis gak jelas, ya kan, lukratif bisnis gak jelas, your money will be gone fast. So belajar dari pengalaman. I'm not recommending that shit. So itu, tapi kemudian ya tadi gue bahas semacam itu ke apa namanya. Pas dibantu senpai gue itu balik ke Jakarta, berangkat lagi kan.
Sebagai student berarti ya? Student kedua. Tapi itu tuh nama juga nasib kali ya. Apa jadi student terus mak gue tahu kan gue pindah ke Jepang nih. Gue gak bilang mak gue udah awalnya. Oh iya? Iya kan. Karena udah dianggap udah tinggal sendiri aja gitu ya? Kan ya gue kiranya lagi kerja kan fotografer. Oh. Ya, tapi kalau setelah itu kan ya nama juga sekolah ya harus ada data kan. Maksudnya ya udahlah gue bilang tinggal di Jepang. Terus kayak wow Mecha Ghidorah ya sama Godzilla dulu nih, wow berantem. Tapi ya akhirnya direstuin juga. Ya udahlah pergi. Terus kayak udah pergi. Emang harus ada restu orang tua dulu kayaknya. Terus ya udah di Kyoto yang kedua. Sekolahnya bukan di sekolahnya di Kyoto bukan yes, di Kyoto. Oh. Berapa lama tuh sampai akhirnya beneran dapat kerja? Karena kan pasti lu sendiri juga udah ada basic bahasa Jepang juga gak sih? Sebenarnya ada, cuman gitu. Ternyata di Jepang itu lo harus butuh paper itu penting ternyata ya. N1, N2, N3 itu sebenarnya yang butuh paling penting itu papernya sebenarnya. Iya sih. In the end of the day sebenarnya lo butuhnya komunikasi. Kadang juga ada N1, lots of Chinese right here. Ya, mereka langsung N1 because the kanji part they are good with it, but they cannot basic communication. Mereka nggak bisa komunikasi standar. Gue ngeliat kayak gue itu Gen N1, gue gagal. Cuman gue lihat ada Chinese nationals depan gue. Senseinya cuman nyuruh masukin kotak pensilnya ke tas. Kagak paham. Bro, masukin kotak pensil ke tas sob. Zenbu kabang ni irete kudasai. Gitu. Oh yes, I mean, zenbu kabang ni irete. Simpleじゃん. めっちゃシンプルじゃん。全部カバンに入れてくださいって言って。 Itu N3 pun harusnya ngerti ya. N4 pun ngerti dong. Iya benar juga ya. N4 ngerti dong. N4 zenbu kabang ni irete kudasai. Basic. Anak Kenshu yang baru datang juga ngerti kali ya. Harusnya ya. Harusnya kalau misalnya dari ininya bagus ya. Kalau dari tempat pendidikannya bagus, harusnya standar gitu ngerti dong. Itu kan kalimat perintah biasa. Kayak lo pisang. Oh, terus gue kayak langsung paham. Oh shit, basically they are winning because of the kanji part. Iya. But kalau masuk dunia kerja itu nggak bakal lama sih sebenarnya. Kayak because in the end of the day is gonna be your communication. Ya udah, terus gue balik dapat awal-awal gue dapat kerjanya yang beneran ngantor itu adalah guru bahasa Inggris. Like any other gaijin, so you cannot help that. That's gotta be yours. If you are standard basic, Safety net ya. you are a basic person, you gotta be that. Tapi gue terima aja dong. I mean, alhamdulillah. After that, after a struggle, I get a work. Terus itu gue merasakan, oh ini tuh namanya nggak kerja dari nol, ngerti nggak lo? Dalam arti kata, kalau di Indonesia kadang-kadang kan UI berlaku tuh, makanya gue bisa dapat bank, ya nggak sih? Ya nggak sih? Benar. Kalau poinnya itu benar. Benar nggak? Iya. Ternyata ini tuh kalau you are just a random dude in a random country and you are immigrant or you know, I mean kita paspor hijau, we are not gonna be expat after all. Yeah. Let's gonna be honest. Ternyata oh ini tuh lo dapet chance. Ya udah gue mulai tuh enjoy aja. Karena gue juga nggak ngerasa berat ya ketika itu. Mungkin gue udah punya tujuan tersendiri datang ke Jepang itu, udah punya goals, and I think that helps a lot. Karena gue jadi nggak ngebanding-bandingin gitu loh. Iya. If you have goals, lu bakal fokus sama goal lo. Nggak ngelihat orang lain. Jadi nggak ribet. Ini bule-bule ngomong apa gajinya kecil enggak. Karena gue paham cari kerja sudah susah nih. And gue juga paham paspornya beda. Jadi gue tuh nggak merasa aneh gitu loh. Kayak, kok lu mau sih zanggyo? All of my colleagues like, no man, it's not in the contract. I'm not gonna pull that zanggyo shit. You know, zanggyo itu lembur ya teman. Lembur ya. Yeah. Lots of my English teaching staff and friends from
other countries like Europe or America, mereka nggak mau karena di luar kontrak kan Zangyo itu. Benar-benar. Walaupun dapat, tapi menurut mereka nggak seberapa dapat lemburan. Menurut mereka waktu mereka lebih mahal. Sementara kadang-kadang kalau orang Indonesia nggak terlalu mikir deh. Ya udahlah, yang penting gue kerja. Udahlah. Saya lumayan lah. Itu pengalaman pertama gue. Itu di Kyoto berarti? Kyoto berarti. Oh, ngajar bahasa Inggris di Kyoto. Ngajar bahasa Inggris. Gimana rasanya ngajar bahasa Inggris orang Jepang? You need to know that there's 2 classes that ketika itu ada kebanyakan gue ngajar kelas anak-anak bocah ya. Oh. Terus tapi ada juga shogakse dan chugakse kadang-kadang. SD SMP. You gotta be surprised that actually mereka paham bahasa Inggris sebenarnya. Cuman mereka nggak pernah melakukan komunikasi, mereka nggak bisa ngomong, gitu aja. Oh, verbalnya aja ya? Verbalnya aja. Dan mereka nggak pedean. Perbedaan adalah gini, orang Jepang itu nggak bakal mereka ngomong mereka jago sebelum mereka beneran bisa ngomong. Ya itu. Ya itu. That's the problem. That's actually the problem. Barrier-nya terlalu tinggi juga ya. Jadi mereka punya jibun de kibishi. Nah, mereka iya benar-benar itu kata strict ke diri sendiri. Strict ke diri sendiri. Bedakan sama orang barat kadang-kadang ngomong, "Oh, I can speak Japanese. Arigato." Hey man, that's what it is. I gotta be honest right here. Sometimes some other cultures that when they are speak that ketika mereka ngomong bahwa gue bisa nih bahasa Jepang, arigato. Itu bisa ya mereka. But I think Japanese is the counterpart of that. Actually mereka paham apa yang gue katakan adalah bahasa Inggris dengan bunpo-nya itu, structure grammars-nya. Cuman mereka mungkin malu dengan hatsuong mereka, ataupun mereka translate dulu pusing, ntar orang nggak sopan. Mereka jadi nggak ngomong. Itu juga ya, karena di Jepang, di bahasa Jepang ada hierarkinya. Dia pikir di bahasa Inggris pun harus ada hierarkinya juga. Jadi dia kayak antara sopan dan nggak sopannya juga mikir. Iya harus mikir kan. Enaknya ngomong gimana gitu. Itu aja sih. Padahal yang cerocos aja ya. Cerocos aja. Some of I love some of the Shogakusei kids. Gue karena I'm nerd, jadi papanya suka comic books, amekomi. Jadi their quality time is baca comic books. And the kids is super fluent in English. Because kita ngomongin Green Lantern. If you know Green Lantern, you know, brightest day and blackest night, no. Kan gue juga suka komik, jadi gue ngomong nih sama bocahnya. Taunya dilaporin ke papanya. Terus papanya, hello, you are Dika Sensei, right? Yeah, I'm Kentano Papa. Like, oh, yeah. Terus like, and he like dia pamerin bajunya, baju DC-nya dia, baju comic book-nya dia. Oh iya, gue tahu kayak. Sebenarnya itu menurut gue menarik. Cuman di Jepang kayak gitu-gitu nggak boleh ternyata. Kayak only several teachers that ya lu punya kuasa untuk berinteraksi langsung dengan orang tuanya. Staf pengajar, lu misalnya staf pengajar aja nih, lu nggak boleh. Iya. Itu yang menurut gue agak aneh. Sistem pendidikan Jepang yang menurut gue, karena gue old school, I'm gonna say I'm old school. Karena menurut gue mendidik anak itu dari rumah dan di sekolah tuh gurunya gitu kan. Dan kita membesarkan anak-anak bersama gitu ya nggak sih? Jadi orang tuanya di rumah, kita di sekolah, dan kita lapor ke orang tua dong, nih di sekolahnya gini gitu. Di Jepang nggak boleh ternyata. Oh iya. I don't know why, but kadang-kadang gue juga ngehukum anak-anak juga, misalnya yang masih kecil gitu. Gue ngasih hukuman, ya nggak mungkin lah kita mukul kan kayak zaman kita dulu. Akhirnya gue kasih hukuman kayak gue kayak depan gue marahin kayak don't make an attitude in my class, gue bilang gitu kan. Terus kayak gue ditegur karena gue bisa Jepang kan, jadi ada staff Jepang yang ngomong, Dika Sensei nggak boleh negur gitu, nggak boleh marahin. If she make an attitude, misalnya ya bikin ulah di kelas kan harus ditegur. Masa gue biarin?
harus tahu gitu. Tapi akhirnya gue agak ini sih, agak apa namanya ya, agak tersentuh juga di hari terakhir gue tuh kayak karena gue kan orangnya males cerita hapio gitu lah. Ini hari terakhir sensei, tapi ya, kayaknya beritanya muter gitu. Tahu jadinya mereka. Tahu, terus kayak anak-anak pada ke meja gue Nulis. Oke, di sensei最後の日ですか? あ、そうですね。ごめんねってなって. Terus kayak sedih, beneran sedih. Tapi itu amin. Jadi gue kayak merasa gue nggak salah ngajarnya gitu. If it makes an impact, if you're making an impression and impact, and then children will not lie. You know, you can see their eyes, right? If they're lies, they can see like their eyes like lying. These kids are like actually genuinely sedih. Mereka bukan anak SMP ya. Iya. Yang gue bilang nih. Kalau anak SMA mungkin udah bisa bohong. Kalau masalah SD, iya menyentuh lah. Itu hari terakhir gue ini ya ngajar di Berapa Kyoto. lama? Nggak lama kok. Setahunan lah. Ya setahun. Setahunan lah. Until 2019-an. Terus gue dapat kerja di Nara, tetanggaan. Tetangga. Gue pertama kali tuh pindah nggak ya gitu. Ini juga guru bahasa Inggris juga? Nggak. That's the end of my English days. I love being teacher. I love teachings. I'm not gonna lie. Gue suka ngajar. Cuman sistemnya yang aneh. Terus ada level of racism. You need to know. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ke Jepang, terus lihat kayak beberapa opening dengan ngajar bahasa Inggris. You gonna admit that you are green passport, right? You gonna face several racism. Karena di pengalaman tempatku juga, yang mereka bilang native ternyata native white and black. It's not about their native, because my friend is like goddamn French and Spanish. Native-nya apa? Bahasa native-nya apa? French and Spanish. How dare she told me like they are native. Orang dia ngajarnya nanya kita. Ngajar nanya kita, bro. Bisa jadi malah jagoan orang Filipin lagi ya. Oh, Filipin jago, beneran jago. Filipin jago. Jadi dulu malah yang jago temen gue orang Brunei sama orang Filipin. Yang Brunei emang dia sastra Inggris ini kuliahnya. Cuman karena dia orang Brunei, tetap aja lu kastanya lebih rendah daripada si Eropa. Si native ini gitu. That's a sad reality on teaching on Japan. So ya kalau gue nggak tahu sekarang kayak apa, itu kan udah 5 tahun lalu lebih ya 2019 2018. Jadi mungkin kalau ada yang lebih baik mungkin gue gak tahu ya. Tapi gue kalau yang suka ngajar mungkin bagus. Gue gak nyaranin kalau mau nyari ngajar, lo cari institusi yang bukan yang kayak misalnya les-lesan gitu. Cari institusi yang memang big academic. Like apa ya, kalau misalnya elevator schools. Apa ya namanya, kayak misalnya ya sekolah yang dari TK sampai universitas, itu elevator school. Kayak di Indonesia banyak kan sekolah yayasan gitu ya. Tapi beda lah ya, soalnya nih gajinya gede bro. Ya kayak UPH sekolah. Iya semacam gitu. Iya. Kan UPH universitasnya itu kan ada sekolah. Oh, gue nggak tahu. UPH kan universitasnya. Ada ininya. Ada ininya. Oh iya kayak gitu ada kali. Di bawah-bawahnya. Iya kayak gitu kali ya. Jadi kayak di teman gue ada, dia Filipino Americans. Dia di sini udah lama banget. Jadi karena dia generasi awal-awal, bisa tetap dia masuk ke sekolah itu sebagai English teaching gitu loh. Sama kliennya juga hebat gitu loh. Kliennya kadang-kadang juga ada produser gitu-gitu. Jadi gajinya oishi. Sekolah gitu oishi gajinya. Iya benar-benar. Gitu. Bukan kursus lah ya. Bukan. Literally that's what teachers we wanna be. Karena sekolahnya bagus. Ya wangi lah anak-anaknya juga lah. Ami. Waseda kan gitu juga. Mungkin.
Waseda ada sekolah wasedanya juga. Mungkin. Nah, gue kan nggak pernah ngajar tempat kayak gitu. Teman gue ngajar. Cuman gue kalau ngeliat Ya wangi lah orang kaya-kaya. makanya udah tempat ngajarnya wangi, duitnya juga wangi kan. Wow. Nah, kalau mau misalnya if you wanna be a teacher in Japan, that's what. Tapi lo harus punya degree ngajar. Karena mereka yang ngincer gitu yang Dan apalagi harus linear gitu. Betul. Lo harus punya pengalaman ngajar dan sertifikasi ngajar. Kalau bisa, kalau itu yang kalau lo mau ngajar di Jepang ya, itu kalau misalnya mau ngajar gitu sih. So I love teaching, but teaching in Japan if you're not from the elevator school kind of situations, it's not really good. Karena trayek perkembangan lu sebagai karir mentok. Meskipun cuma setahun, ini berkesan banget ya. Iya, karena itu that's my first job. I love Enggak lah, kan di Indonesia udah pernah. Oh, di Jepang maksudnya ya. Iya. Oh. Iya, maksudnya kan kejadian pertama di Jepang, bro. And this gonna be full of memories. I mean, I still remember like kaget gitu kan, ada rasisme gitu kan. Kan lah, orang dia ngajar masih nanya gua. Kok dia yang native? Tapi itu kenyataannya. Iya, memang kenyataan seperti itu. Dan ya nggak bisa dipungkiri, mereka kan pasti melihat dari looks juga. Exactly. That's what Japan is. Lihat dari luar. Karena misalnya yang paling jahat ya itu misalnya ada kelas sampel gitu kan, pasti ada apa namanya? Taiken gitu ya. Taiken, right? Jadi kayak misalnya ya biasalah ada orang tua murid yang lihat anaknya mau dimasukin sini gitu. Yang ngajar kita nih. Begitu ada si calon prospektif murid, calon ini nih, orang tua murid prospektif, kita kebelakangin sob. Dikeluarin tuh native. Boleh dikeluarin. I'm just hey, is this for real? Like, kan teman gue kalau bulenya memang dari negara native sih, Mbak. It's apa ya. But this is not Spanish. Not disrespect for any my Spanish people right there. So cuman kalau bilang native, if you're speaking about native, you're not native, right? Same as us. You're a Spanish speaker. You're a French speaker, native. You're not English speaker native, right? So what's native we talking about here? Ini native itu apa sih yang lo perbicarakan di sini? Kalau misalnya di negara kan dia awalnya Spanish, bahasa Spanyol. Yang French, native tongue-nya Prancis, bahasa Prancis. Logatnya janjian Prancis juga itu. Oh iya bro, orang dia ngajar nanya bro, bumpo sama ininya bro. Mikir. Not disrespect, it's just like I'm questioning the double standards right there. Gue cuma bertanyakan double standardnya kenapa? Kecuali dia emang beneran jago. Yes, dia jago. Kayak orang Jerman kan biasanya jago tuh bahasa Inggrisnya. Makanya gue gak komplain. Ini buktinya mereka tidak mumpuni. Tapi ngajar aja nanya yang teman gue yang Filipin. Tapi ketika something yang kayak promosi-promosi itu mereka terus di depan. Jadi badut sebenarnya mereka ya? Iya semacam badut sih. Ya. Kita punya bule loh. Exactly. That's what it is. Tapi ya itu dia. Makanya agak-agak gimana gitu ya. Tapi that's my first experience teaching in Japan, English in Japan. It's fun. The kids is nice. Shout out all my kids. There's one Chinese kid. I call him my little China man. Terus dikira rasis sama senseinya. Tapi I just adore him because lo masih tahu karena kan di satu sekolah itu dia Cinanya dia doang. Tapi dia berusaha gitu integrasi. Kan anak-anak tuh susah integrasi ya. Apalagi tapi dia bisa bahasa Jepang kan? Enggak. Itu susah. Karena ibunya ini apa namanya teacher. Ibunya profesor di Kyoto Daigaku.
Jadi dia ikut kayak after schoolnya gitu. Ya mereka baru pindah dari China. Makanya kayak I think it's great, right? So I'm just gonna be friend lah and this kid. Biar betah juga Biar kan. betah ya. Biar my little China man. Terus tuh gue rasis. Lu kali yang rasis. lu yang bingung bagaimana berinteraksi sama anak ini. Terus anak ini gak berinteraksi sama siapa-siapa. Ini Jepang-Jepang kan. Jadi kamu Jepang gitu. Aduh gak ngerti, ya udah gak dipegang kan gitu. Iya gak? Ada problem gak paham, ya udah gak gue pegang deh kan Jepang. Daripada takut salah, Daripada takut salah mending gak usah. Kayak gitu ya, tapi kan ini anak kecil. I'm not gonna leave my little China man. I'm not gonna disclose the name, but I miss my little China man. It's interesting teaching in Japan actually, karena dinamikanya kan sekarang banyak imigran juga. Dari zaman gue aja masih ada banyak kayak misalnya bapak ibunya itu orang luar gitu kan. Ya kan kayak tadi my little China man, right? So interesting. Dan pindah ke Nara sebagai ketika itu karena I'm unsatisfied with the contract. Basically dia nggak mau perpanjang kontrak gue lah si sekolah ini. Oh ya udah, terus gue nyari kerja deh. Tapi gue mulai tertarik dengan kehidupan di Jepang nih. Tapi gue merasa nggak bisa nih gini-gini terus nih. Dalam arti kata, karena sekolah lo kalau lo sebagai staf pengajar asing, pasti lo punya handler. Kayak apa-apa ntar lo tinggal ngomong ke handler lah. Gini nih. Tapi lo nggak mandiri dong. Dan lo jadi nggak berinteraksi dengan struktur sosial di masyarakatnya gimana. yang sebenarnya kayak gimana. Saya udah gue itu Nara banget lagi. lompat lah, coba gue gimana nih jadi Jepang beneran nih. Nah udah gue dapet akhirnya kerjaan di Nara. Ketika itu. Sebagai apa ya enaknya ngomong bahasa ininya. Paling enak gampangnya adalah market research kali ya. Basically gue kayak research product mix lah. Apa yang mesti dijual di luar. Jadi awalnya gak jelas. Tadi pengen ngikut ngontrak orang asing aja. Awalnya gak jelas. Makanya gue bingung mau ngomongnya apa. Cuma akhirnya dikasih. Ini umum loh di Jepang. Lu direkrut sebagai tenaga asing. Title-nya global misalnya. Tapi lu nyampe perusahaannya nggak ada apa-apaan bro. Lu nggak tahu mau ngapain. Makanya gue juga bingung mau ngomongnya apa. Teman gue ada yang kayak gitu. Right? This is something very true. So jadi kadang-kadang lu direkrut sama perusahaan Jepang, sampai lu perusahaan nggak tahu mau ngapain. Karena nggak tahu juga, dia cuma rekrut tuh sebagai tenaga global biar kelihatan rame aja perusahaannya. Tapi in a way itu menurut gue it's a lucky strike buat gue. Ketika itu kenapa? Karena ketika itu abis gue masuk, corona hit bro. Ternyata banyak teman-teman gue yang di tenaga pengajar dipecat, layoff. Oh. Man, Alhamdulillah. Allah have a plan. God have a plan. I always trust and I always have a faith, man. I mean, lo kecewa gak sih kalau misalnya ditolak? Ya dong, gue ditolak bro. Kontrak gue kenapa diterusin? Iya. Kata lo mau dinaikin gitu. Panas. Tapi ketika itu, ya udahlah, mungkin bukan rezekinya gitu. Malah. Ya karena gak ada kelas juga ya. Taunya gue dipindahin, ternyata corona hit, teman gue banyak yang layoff. Tapi di sini gue udah dapat kerja. Masya Allah, Masya Allah. Dan WFA lagi. WFA, Masya Allah. Woo. Hey man, you gotta believe in the higher power, you know what I'm saying? Di situ makin kencang sih ini gue, faith gue. Ketika itu mungkin maybe some of you will know my face. I'm a wild boy. I'm a changed man. Life humbles you. That's what it is. Life humbles you, and the thing is, when life gives you a lesson, take it.
take it and learn from it. And alhamdulillah, I try my best to take all the lessons. And pindah ke Nara, literally gue nggak tahu mau ngapain karena nggak jelas ngapain awalnya. Terus akhirnya ujung-ujungnya itu market research. Jadi gue bikin product mix. Jadi gue akhirnya dia dapet nih bisnis modelnya, terus jual keluar Amerika, jual barang lah istilahnya ya. Jadi mirip merchandiser gitu ya? Iya, kayak many stuff. We sold many stuff basically. But basically kan negara kayak gini kan dibagi per musim kan, jual itu. Yeah. Summer, autumn, fall. Autumn sama, autumn fall sama. Summer, autumn, winter, sama spring. Basically gue bikin product mix apa nih yang perlu gue jual di periode ini ya. Dan itu khusus buat pasar global tadi. Iya, pasar terutama Amerika ya ketika itu. Berapa betah di Nara? I mean, it's super chill life. I love it. And remind you, this is Corona time and nobody bro. Oh, the most beautiful time of Japan. I'm sorry guys, you missed this. You missed that spot. And Japan is for yourself. Jepang cuma buat lu bro, gak ada siapa-siapa bro. Sekarang lu demek-demekan kan. Kita dulu kosong. Kyoto sepi. Nara sepi. Gua bisa taruh tripod tuh di gerbang apa namanya, Todaiji ya. Di Nara tuh ada kuil yang gede, yang ada patung Budanya, yang ada rusa-rusanya itu kan pasti selalu penuh ya. Taruh tripod gue bro. Gua rusak sama gerbang. Corona doang. Itu achievement sih. Terus gue share ke teman-teman gue yang fotografer. Anjir ini gimana bisa? Karena Corona bro. Anjir. Itu gue lagi habis beli barang bulanan. Pakai sepeda. Sepeda gue parkir. Wah gak ada siapa-siapa. Gue dan rusak gitu. Taruh tripod kecil. Jebret. Enak banget dah. Itu termasuk indah sih. Itu alhamdulillah juga. It making you, Corona time is actually in Japan is making me open my mind to many stuff, many things, rethinks many stuff. Alhamdulillah is a good, maybe an unfavorable time for many, but alhamdulillah for me it's a learning situation. Sampai lupa tadi ngomong, Nara. Nara ya. Kehidupan di Nara. Hidup di Nara nih. Di Nara ya? Iya kan Corona. Terus. Corona itu enak sih. Jadi kayak literally slow life. Slow life. That's the most simple life that I have in my entire life. I just work, pray, terus chillin on nature. Karena nature is very accessible. Gue cuman kayak 4 station away, like 5 station away to some good spot, and only 1 hour or 2 hours away to. Lo tahu Zenbon Sakura nggak? Enggak, gue belum pernah kenal. Zenbon Sakura itu kan kayak 1000 pohon sakura itu kan kayak istilah kan. Ya kalau misalnya lo banyak kan animasi itu Zenbon Sakura gitu. Tapi ada satu gunung namanya Yoshinoyama gitu. Itu ternyata deket tempat gua gitu loh. Jalan seru. Wah, ping bro. Kosong lagi. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Itu literally bro. Gue datang lagi setelah Corona. Penuh. Masya Allah. Gak mungkin terjadi lagi. Gue datang ketika udah gak mungkin terjadi lagi. Adem banget bro. Gue kayak itu loh yang Sakura Fubuki tau gak lo yang. Karena satu gunung Sakura. Iya. Angin semilir aja udah. Sakura itu. Masya Allah gila nih. Segunung. Itu kece sih itu tempat. Itu Masya Allah. Nara tuh literally hidden gem. Nah, kalau lihat anak-anak TikTok sekarang, gue nggak tahu TikTok sekarang, tapi kadang-kadang kan teman-teman gue juga ada yang main TikTok ya. Hidden gem. I think Nara is one of that. They have people only know Nara Park or Todaiji. But Nara is more than that. Banyak prefecture Nara tuh ada yang punya onsen. Di Nara itu di dalam prefecture Nara itu ada yang punya onsen. Ada yang punya
kuil dalam gunung gitu loh. Dan itu bagus banget ketika musim gugur misalnya, semuanya jadi orange karena dikelilingin pohon itu. Damn, kalau gue nggak tinggal di Nara, gue nggak tahu ternyata tempat itu sebagus itu. Literally in my reach gitu loh. Tapi enakan punya mobil. Enakan punya mobil. Nara, if you are in Nara, better be have car or bike. Dan the minimum. Tadi kan lu mention juga ketika akhirnya pindah ke Tokyo. Ketika lu memutuskan untuk pindah ke Tokyo. Iya. Dan akhirnya lu mengalami culture shock juga. Culture shock kayak gimana? Pertemanan kali ya. Pertemanan di Tokyo nggak tahu, dari yang Jepangnya kali ya. I felt all friendship in Tokyo. Maybe because semua kota besar mirip kali ya. Pertemanan itu identik sih sebenarnya. Setelah kuliah itu semua berdasarkan merit. Iya. Are you profitable for me or not? Lu menguntungkan buat gue apa enggak? Jakarta juga gitu. Sedih gak sih? Tapi di desa gue ngerasakan gak ada yang kayak gitu. Selalu. Mereka curious about me. Ternyata asik nongkrong. Kita jadi teman. Orang Jepang? Jepang. I still have my several my Japanese friends back in Kyoto. Tapi dibilangin, oh lu jadi orang kota lu sekarang. Tapi gue merasa, karena kita masih bisa bercanda kayak gitu sama teman Jepang gue. Sama teman Jepang gue yang di Tokyo susah. Kita sering ke event bareng, sering. Belum nemu kali ya. Mungkin ini kan baru tahun ketiga, mau tahun ketiga gue nih ya di Tokyo, di Kanto lah. Jadi gue belum nemu aja kali ya. Cuman banyak yang gue itu ya pertemanan berdasarkan merit gitu. KB-nya banyak sih ya kalau orang-orang KB, apa sih namanya? Wall, barrier to entry. Iya, banyak. Banyak karena mereka juga mungkin yang baik juga hati-hati soalnya kan. Jadi kayak kita, jadi hati-hati. Orang ini banyak banget yang merit based friendship. Jadi mereka bikin wall juga. Ya sama, mungkin di Jakarta pun kayak gitu juga ya. Bisa jadi. Orang tiba-tiba mendekat terus kenal so asik kayak gitu-gitu kan, kita pasti secara natural ini orang ada maunya kali ya. Iya kan, nggak salah ya. Nggak salah, jadi nggak bisa nyalain juga. Cuman ya itu yang gue rasakan gitu. Ini pengalaman pribadi gue aja. Gue kayak, gue udah pernah ngerasain tinggal di Kansai, terus gue pindah ke Kanto. Karena ada pembandingnya ya. Ada pembandingnya gitu loh. Benar. Tapi yang paling berasa adalah, if you wanna improve your Japanese, better be at Kansai. In Tokyo you are too comfortable. Terlalu dimanjakan. Karena banyak, lu nggak perlu bahasa Jepang banget untuk bisa tinggal di Tokyo. Sementara kalau di Kansai masih limited ketika zamannya gue ya, 2009. Apalagi Nara ya, tempatnya nggak terlalu besar juga. Waduh, gue emosi bro pindah sini bro. Dulu gue ngurus pajak, nyari yang bahasa Inggris, kan takut kan pajak bro, pajak. Lu penduduk baik-baik lo, jangan nggak bayar pajak. Kanjinya berderet kan 5 kanji. Gue gak mau. Maksudnya kan gue udah susah payah kesini kan. Gak mau gue bikin kasus gara-gara gak bayar. Padahal bisa bayar gitu loh. Gak bayar ntar jadi kasus. Soalnya Jepang hitungin loh. Iya. Mungkin di track. Mungkin lu gak bayar enak misalnya. Ada mungkin beberapa temen. Gue mention nih buat anak-anak yang mungkin mau kesini ya. Ada loh. Ada beberapa puluh tahun gak bayar. Kayak udah di sini 5 tahun. Gak bayar pajak misalnya. Karena dia freelancing. Watch out, because my friend kerja di kantor itu di track sebenarnya ada, cuman nggak ditepok aja karena nggak kelihatan lah istilahnya. Itu gamble sebenarnya. Kalau misal tiba-tiba lu ditagih, habis lu ntar. Ya bersama dendanya lah. Paling ringan ya lu nggak dapat visa lagi aja sih ya. Paling ringan kalau ditagih. Kalau ya paling ringan ya lu pulang ke Indonesia pundung, nggak bisa balik ke Jepang karena lu ada utang tagihan kan jadinya. Jadi jangan aneh-aneh deh gitu. Itu aja sih. Apalagi main number kan udah ada main number juga ya. Iya, sekarang semua udah data integrasi. pajak di situ semua. Tapi mungkin yang pemain lama kali ya. Jadi nggak ada datanya, nggak integritas. Tapi ya sih itu aja sih paling. Tapi gue perbedaan paling besar tadi itu. Misalnya gue bayar pajak nih.
kan gue takut salah. Akhirnya gue minta orang bahasa Inggris kayak Nihon no tanto ni eigo tanto go irun desho ka. Karena gue gak pede, gue baru tahun berapa di Jepang kan, apalagi bahasa formal, bahasa spesial gitu kan, yang buat pajak segala macam. Terus akhirnya gue bilang, oh ya udah tunggu ya. Terus 15 menit kemudian, nih ada nih dari desa sebelah, mau ditunggu gak? Berapa lama? 2 jam. Kesini dulu berarti ya Pak? Iya betul, iya. Dari desa sebelah bro, dipanggilin. Mama, onegashimasuって. Ya udah gue ya nongkrong dulu lah sekitar kantor itu. Tapi gue pindah sini, pindah kantor, berderet tuh. Pick your language. Indonesia, Thai, Vietnam. Waduh. Bukan Iya. cuman Inggris bro. Major ya, major ya. Bukan Inggris doang. Kan Inggris aja tempat gue Inggris mesti nyumon dari desa sebelah. Ini bahasa lain. Other than English. Gue kayak wow. Dang. That's unfair. Tapi makanya karena dimanjakan bahasa Jepang lo gak naik gitu loh. Gue karena dalam hati, karena gue orangnya juga tipe malas. Gue jujur nih, gue tipe malas juga. Karena gue didorong dengan kondisi. Karena kalau gue gak bisa bahasa Jepang, gue gak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue belajar. Misalnya gue di sini, wah Indonesia nih. Ya gak? Tanya teman. Banyak temennya kan. Jadinya susah. Gue rasa sih ada bener ya. Tuhan kasih unjuk itu. Udah kau di Kansai dulu. Kayak dipulangin deh. Dipulangin suruh ke Kansai. Kalau enggak bahasa Jepangnya mungkin gak sebagus sekarang kali ya. Karena gue orang tipe malas juga soalnya. Iya juga. Apalagi bahasa-bahasa orang kerja gitu kan biasanya. Susah. Gue sendiri juga Nihongo Gaku atau Semongaku tuh gak ada yang ngajarin sih. Pada akhirnya ya kita niru orang Jepang aja udah. Di kantor ya gue lihat tadi. Oh kayak gini cara kantor ngomongnya. kedua gue tuh ngajarin. Sebenarnya kantor gue yang kedua akhirnya gue baru nggak sekarang. Tuhan gue nyuruh gue di situ supaya gue belajar jadi shakaijing sebenarnya. The normal Japanese in office tuh kayak apa? Tiap pagi ini visi misi kantor. Kagak ada lu yang di Tokyo ya. Visi misi desa banget. Lu di kantor lu ada gak visi misi pagi? Kayak core gitu. Iya. Gak ada. Morning assembly kan? Yo. Gak ada. Tempat gue kan. Terus setiap bulan ditanya tuh soal visi misi kantor. Jadi kayak ada ya kalau di Indonesia atau bahasa Inggris KPI lah, cek KPI. Jadi tiap hari tuh kayak ada personal review sama Sacho. Ditanya visi misi paling kantor yang menggugah hati Anda, yang terpatri di hati Anda. Ya, bullshit time. Gue sebenarnya ada sih yang kayak paling ngena lah. Ya self improvement intinya. Ya karena gue harus self improvement. Kalau nggak level up dong. Ya, itu aja yang gue ulang-ulang terus self improvement. Gitu. Ketika itu di situ jadi gimana sih standar Japanese in the normal Japanese. Terus ketika pindah ke Tokyo, Tokyo ternyata memang udah evolve dari itu. Udah bisnis nih ya. Udah nggak ada Zangyo frown upon lah. Di tempat gue Zangyo masih normal bro. Zangyo all the time. Oh shit, kayak gue pulang. Mungkin orang metropolis juga sangat menuntut juga ya. Mungkin gue banyak banget culture shock kayak gini. Di kontrak kantor sampai jam 6. Dan di era di Nara ya. Ketika gue kantor di sungguh suatu era Showa. Gue kelar jam 6. Gue udah kelar di jam 4 nih. Lalu kalau di Jepang ntar lu belajar. Kalau kantornya Jepang ya. Bukan Jepang banget lah ya. Kalau ntar lu belajar the art of pura-pura sibuk. Jangan ketawa lu juga gitu kan. The art of pura-pura sibuk. Jadi soalnya gini, gue awal kontrak sampai jam 6. Terus gue jam 4 kelar. Terus ternyata ada anak kantor yang belum kelar nih. Ya udah dong, charity dong, bantulah. Ya udah gue bantu.
jam 6 hits. Kan kerjaan gue udah kelar kan. Pulang lah gue. Besok gue dipanggil sama Sacho. Kemarin kamu pulang jam 6. Iya. Terus? Iya. Ya gue gak. Bro, gimana ya? Gue gak paham. Kerjaan gue udah kelar. Biasanya nungguin ini ya, nungguin manajernya atau apa gitu ya. Itu bukan manajer, itu sama level lagi gue. Enggak, maksudnya kalau biasanya, bosnya belum pulang nih. Tempat gue kayaknya, soalnya gue nggak di cabang pusat juga gitu loh. Jadi tapi jadi kayak ada 2 cabang, deketan. Jadi bisa ke kantor Sacho, naik sepeda juga bisa ke kantor Sacho. Cuman dalam arti kata, lah kan gue udah kelar. Tapi kan lu lagi ngerjain kerjaan. Iya, tapi kan mau ngerjain gue. Gue kan orang normal ya, maksudnya gue jujur aja lah, kan kerjaan gue udah kelar semua tuh. Bisa dicek ada ininya kan, bisa di lock. Dulu kasih tahu sama manajer gue yang agak paham gitu. Dikasih, gue dibilangin loh. Kalau di Jepang gini. Well, I don't understand the bullshit, but hey man, sure. You know. Jadi kayak culture shock gue. Kayak satu kayak gitu. Terus banyak sih culture shock yang gue, kalau di Jepang harus gitu. Makanya kenapa banyak orang Jepang jurus pura-pura sibuk. Karena ketika lo bukan kerjaan lo, terus lo ngebantuin, ntar lo digituin. Mending lo pura-pura sibuk, punya sendiri aja gitu. Jadi gue paham, ini tuh the art of pura-pura sibuk gitu. Tabnya banyak. Hah? Tabnya banyak. Tabnya banyak. Bidangnya lagi, そうですね、今月のリサーチが多いんですけど、そうね、なんか海外の情報がちょっと調べてみて、すごいですね。全部英語ですね。そう全部英語ですね。Yang mana tahu dia. Itu website apaan? Man. Ya. Tapi ya, iya itu realita Jepang. Realita. That's reality. I mean, I speak truth right here. I'm gonna share all my experience. Karena gue bakal share experience aja deh. Pantang pulang tenggo. Aduh, di Jepang pantang pulang tenggo. Tapi jadi gue pertama kali belajar the art of pura-pura. Pentingnya the art of pura-pura sibuk. Kalaupun mau pulang tenggo, lu udah menginform itu bahwa hari itu tuh. Oh iya, benar. Lapor dulu. Pulang tenggo ya, terus pulangnya pun lu nggak boleh happy ya. Nggak boleh happy. Nggak boleh yang pulang ya. Nggak boleh. Sumimasen, osaki ni shirei shimasu. Sumimasen. Pokoknya melas banget. Ini dulu laporan dulu di chat grup dulu pagi-pagi. Sebelum masuk tank. Lo bilang, gue udah report ke kepala manajer bahwa hari ini aku ada ini, moshiwake gozaimasen ga, mohon maaf tapi mohon dimaklumi, kayak gitu. Padahal itu tenggo. Padahal itu tenggo. Padahal maksudnya bukan pulang lebih cepat kan? Dia pulang lebih cepat. Oh, dia pulang. Sejam lebih cepat kan tenggo juga. Iya. Menurut gue ya udahlah gitu, tapi ternyata mesti lapor. Tapi gue all due respect, I love my first company. It's giving me all what I need. What about kayak apa sih standar of Japanese company at that time? Terus kalau normality, give us a sense of what's if Japanese social structure, right? Shakai. 日本の社会どんな感じですかっていう。To give me glimpse of that. And kedua adalah dulu waktu gue ngajar, gue nggak bisa sholat Jumat. Nggak boleh. Malah kebalikannya, yang Jepang banget malah. Gue dikasih sholat Jumat. Nggak apa-apa. Oh gitu. Oh ya udah, berarti tapi sejamnya nggak apa-apa. Gue zanggyu aja sejam. Oh gitu, ya udah. Jadi shift ya, di shiftnya didorong dikit ya. Oh nggak apa-apa kalau gitu. Masya Allah. Menurut gue Masya Allah. Maksud ketika itu fair aja lah ya sebenarnya. Masalah di Kyoto adalah menurut gue kan lebih maju gitu. Dan itu kan sekolah bahasa Inggris ya. Exactly. Banyak orang asing ya. Diverse kan harusnya. For me a big question, no? So for me a big question. Ternyata gue appreciate banget Sacho gue ketika itu. Walaupun memang mungkin beberapa caranya dia masih klasik. Cuman dia berusaha untuk fair.
gitu. Appreciate you saja. Gue bisa salat Jumat tuh seneng banget loh. Nah itu tuh nggak pernah gue skip mulu salat Jumat. Malah ngadepin Kyoto gue nggak ada salat anak-anak. Jumat. Oh iya, ya udahlah. Rezekinya berarti memang kan. Di ketika itu gue belajar normality di Jepang, terus pindah ke sini ketika itu gara-gara gue di scout. Di scout buat ngerjain content moderation. Terus gue kayak ngeliat kan udah lama nih gue di Kansai. Hey man, maybe start to a new game, new round. Karena gue udah belajar shakainya, udah belajar ininya. Mungkin nih saatnya untuk belajar untuk berinteraksi dengan platform yang lebih global kali ya. Dan lebih dinamis juga. Dinamis sih, juga. Terus akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke Kanto. Karena di scout juga. Mungkin pertanyaan terakhir. Seperti biasa yang datang ke sini akan ditanyakan 2 pertanyaan. Pertama adalah enak dan gak enaknya tinggal di Jepang, dan enak selanjutnya enak dan gak enaknya tinggal di Indonesia. Wah, gue gak pernah lihat sampai ujung nih. Gawat nih. Wow, this is pressure. Enak gak enak tinggal di Jepang? I think faktor enak tinggal di Jepang adalah apa ya? Easy living kali ya. Banyak karena sosial sistemnya jalan semua Ya, kan. teratur ya. Kayak Jalannya kelihatan lah pokoknya. transportasi semua, pensiun, insurance gitu-gitu aman. Tapi again itu juga dengan arti kata kalau di Tokyo yang reality yang gue dapatkan adalah Jepang adalah satu negara yang cukup unik di mana lu gampang cari duit, tapi gampang juga hilang duit. So be careful. You need a good financial management. Karena gampang cari duit di sini. Ya, yeah. There's lots of baito. You can make many project with all your friends in Tokyo. Lu bisa bikin project apapun, kecil project, terus lu bikin aja $, tabung lempar ke investment di luar negeri ataupun bank di Indonesia. Ya nggak? Iya, bunganya lebih agresif juga. Iya kan? Gue nggak pakai bunga. Gue halal. Kalau di sini bunganya 0,7 iya, depositnya, nggak nyampe 1%. Jadi kalau gue simpen kayak gue ya bisa digituin, jadi bisa aja akal-akalin gitu loh. Cuman banyak distraksinya gitu loh. Kalau lo nggak pinter-pinter, hilang duit lo cepet di sini. Jadi cepet dapetnya cepet hilang. Apalagi yang suka entertainment. Betul, suka entertainmentnya berbahaya sekali, Masya Allah. Hati-hati. Dan banyak barang bagus lah. Banyak barang bagus. Jadi itu juga bahaya juga ya. Bahaya juga, cepet hilang juga kan. Gak kerasa. 2.000, 3.000 goceng 10.000. Datang ke Atmos sekali bawa sepatu. Pat, bagus nih. Makan gak dihitung, tahu-tahu 10.000. 15.000. Sebulan banyak. Makanya 15.000 sebulan 7 kali. Waduh, pusing. Damage. So jadi lo harus pintar-pintar aja sih. Itu sih mungkin bagi gue di Jepang. Dan kayak kalau di Tokyo mungkin yang gue rasakan adalah everybody is coming to Tokyo. Kayak semuanya dari seluruh negara aja datang ke Tokyo. It's a good chance to make a connection around the world. Buat lo pada profesional muda, apapun bidang lo, it's a good chance to meet your counterparts in Tokyo from all around the world. Lo bikin koneksi dari teman dari South Africa, dari Africa, America, Europe, Latin America. Semuanya di sini, di Tokyo. Itu yang gue rasakan di Tokyo ya, perbedaannya. Jadi kalau 20 di usia 20 sampai 30, it's a good time to be in Tokyo. Itu sih yang gue rasakan. Itu positifnya kali ya. Dan negatif tadi, ya lo harus hati-hati aja. Banyak tipu-tipu juga. Duit lo cepat hilang jadinya. Been there done that, so jadi hati-hati aja. Jangan banyak percaya juga. Lo jangan malas baca riset. Lo orang Indonesia gue paham lah. Lo malas baca, banyak nanya kan. Cuman teman gue yang Amerika bilang ke gue, what's wrong with you Indonesian? You never want to read, huh? Di cafe itu gue dibilang, bro. Serius? Ingat gak lo? Gue nanya ke dia kan, terus dia bilang, gue lupa siapa namanya tuh.
the staff, the dude, the big black dude. Dia ngomong ke gue langsung, dia bilang, "What's wrong with you Indonesian? You never wanna read, huh?" Like, oh snaps. Jadi karena dia mungkin karena punya banyak teman Indonesia kali ya. Tahu dia ternyata orang Indonesia tuh nanya mulu, nggak mau baca gitu. Jadi tapi itu benar gitu. Jadi apa-apa don't ask stupid question gitu. Jadi kayak lo harus banyak baca, lo harus riset dulu sebelum melakukan tindakan. Kalau enggak ya lo ketelan gitu loh. Karena nggak tahu lo, pada informasinya ada nih, sampelnya ada, cuman karena lo nggak baca, lo kecemplung gitu. Jadi, banyak sih kasus-kasus kayak gitu. Banyak. Di Indonesia banyak. Karena orang Indonesia malas baca. Cari aja di grup ICJ itu. Banyak. Cari. Indonesia Community in Japan. Baca dulu. Itu banyak. Baca. Iqra. Perintah pertama Tuhan. Kalau lo Muslim ya, perintah pertama Tuhan bro, Iqra. Baca, banyak baca. Jangan malas baca. Karena kalau lo dengar dari orang, terus lo gak kakuning, lo gak apa ya, apalagi informasi itu kan distorsi juga. Banyak, iya makanya. Kakunin itu apa ya? Recheck ya. Kalau nggak lo recheck lagi informasinya, itu rugi di lo nantinya. Gitu. Mending jadi lo riset dulu deh dari kata orang. Kalau nggak hilang gitu. Banyak tipu-tipu juga di sini. Jadi hati-hati gitu. Itu aja sih paling kalau Indonesia apanya baiknya. Ya, baik dan buruknya Indonesia, enak dan gak enaknya tinggal di Indonesia. The food, it's gotta be the food. Gue kangen sih makanan Indonesia, kebersamaan ya, kebersamaan yang tidak berdasarkan merit. I miss all my folks. Shout out to all of you. I miss you guys. Kayak temen yang kita bersama aja udah seneng gitu loh. Kita nongkrong dengan keberadaan aja gue udah seneng gitu loh. Itu yang mungkin gue paling kangenin nih. Sama kekeluargaan lah, sama keluarga gue juga. Ya, apalagi di Tokyo ya. Iya. Dingin banget sih. Masa orangnya ya? Iya, jadi itu yang gue paham nih. Sumetai nih Tokyo. Sore nih, dingin banget. Ya Allah. Susah, bikin teman susah. Tapi tergantung lagi sama lo. Apalagi kalau misalnya lo introvert, mungkin agak susah bikin teman di Tokyo. Double. Gitu aja sih. Paling itu yang paling kalau di Indonesia ngomongin adalah ya tadi a friendship, a good connection ya, keramah tamahan, culture keramah tamahan tanpa ada premis apapun. Oh, apa? Tate mae maksudnya. ya tapi maksudnya keramah tamah Indonesia kan emang ya udah. Iya. Ini udah. Tapi yang Jepang kan ada tate mae-nya. Yang gue nggak suka sama Indonesia adalah tadi kali ya apa namanya? Malas kemalasan ya, gue juga nggak bohong karena gue dari Indonesia, gue juga tahu gue malas, kemalasan baca gitu, kemalasan baca, dan ini berefek kemana-mana. Jadi kita ya hoax gampang ditipu, gampang kena WhatsApp gitu kan. Ternyata sumbernya semua baca. As long you're reading, you're good. Even like misalnya gini, everything, semua yang di era apalagi era digital information kayak gini ya, semua yang jatuh ke tangan lo harus lo recheck, please. Semua data atau joho atau information jatuh ke tangan lo recheck, lo baca ulang, baik itu dalam ranah agama ataupun dalam ranah apapun itulah, ilmu pengetahuan yang lainnya. Iya, semua lo baca ulang, lo riset ulang, kalau supaya bisa apa sih yang paling benar di sini dan apa yang terbaik buat lo. Gitu aja sih. Soalnya yang gue lihat adalah semakin kesini adalah banyak banget sih yang percaya WhatsApp, sharing WhatsApp. Terus misalnya kalau gue nggak bisa nih kena scam gitu. Kena scam, apalagi agama gitu. Misalnya scam agama, gue kayak alhamdulillah karena gue riset ulang ya. Gue dari dulu masuk mempertanyakan misalnya kayak part-part yang gak ada di Al-Quran gitu. Misalnya kayak 40 harian gitu kan. So, ternyata kan kayak gitu-gitu datang dari kebudayaan lain gitu. Memang kayak gitu-gitu gue gak berusaha gak ngikutin aja. Ya udah gue respect aja kultur kita jatuhnya. Cuman kalau lu gak riset, lu gak tahu kan itu bukan di Al-Quran. You need to. So you need to know what actually is. Gitu sih menurut gue. Itu sih yang gue pelajari dari kesendirian gue di Nara, jadi banyak baca.
Jadi kayak Yoda gue bro. Gue di Dagobah. Gue connecting with the force. Namanya. Jadi filsuf ya. Jadi Yoda. Jadi jatuh ke Dagobah gue. Check out Star Wars, please. Ya, oke. Buat episode kali ini teman Tokyo, terima kasih Dika udah menyempatkan waktunya buat datang ke tempat ini, ke studio ini, dan terima kasih juga teman Tokyo yang udah selalu dengerin podcast Night in Tokyo mulai dari awal sampai sekarang, tetap setia mendengarkan. Terima kasih. Mungkin kalau ada kali teman Tokyo yang kali mau tanya-tanya, kalau berkenan share Instagramnya boleh. Boleh. All my apa mungkin foto kan bisa juga ya. Foto gue udah nggak jalanin bro. Hobi doang. Boleh reach out gue di Andika Glody Instagram. ANDHIKAGLODY. Di situ bisa aja message, iseng aja message. Kalau misalnya emang good question, I will answer. Again, this is the main point. Don't ask stupid ass question. Jadi kalau mau nanya, riset dulu, terus jelas gitu. Bikin 3 pertanyaan dari apa yang ingin lo tanyain. Terus lo langsung riset, terus dari riset lo itu, oh ini nih yang pengen gue tahu. Bikin 3 pertanyaan lah, inti gitu. Jangan gimana bang, caranya bang, nggak bakal gue jawab tuh. Gimana cari cewek Jepang bang? Gitu. Gimana bang menikah sama cewek Jepang? Ya bray, ya nggak aja. Itu nggak bakal kayak gitu-gitu susah tuh. Aduh. Gitu aja sih paling. Oke, sekali lagi terima kasih buat datang dan menjadi guest di Night in Tokyo juga. Dan terima kasih juga teman Tokyo yang udah dengerin. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentang podcast ini juga tentunya ya. Dan jangan lupa juga kunjungi langsung di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman Tokyo bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Terima kasih teman Tokyo yang udah selalu mendengarkan Night in Tokyo. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa lagi di Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye. Peace. Assalamualaikum.